manusia di muka bumi ini juga bermacam-macam akidah keyakinannya. Sebagian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian kufur, mempersekutukan dan munafik. Hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirahmati Allah, sehingga kita masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa manusia ada yang beriman ada yang tidak? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa enggak semuanya aja beriman semuanya, pada yang tidak? Nah, inilah hadirin Allah Subhanahu, ujian dan cobaan yang datang darinya. Mungkin ada sebab musababnya. Saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang waktu di alam ruh semua manusia sudah bersyahadat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Iya, kami bersaksi. Berarti semuanya sudah bersaksi bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kenyataannya ketika manusia dilahirkan di muka bumi ini dengan berbagai ragam lingkungannya, dengan berbagai macam faktor pengaruhnya, pendorongnya dan lain sebagainya, alhamdulillah hadirin kita digolongkan orang yang masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harapan kita adalah awal sampai akhir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kehendak, yang punya kuasa atas segala sesuatu. Ini pentingnya saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh harapan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia semua diharapkan apa? Beribadah dan bertaubat. Harapannya saudara Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW ini juga berharap kepada seluruh umatnya agar supaya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebagian yang memang tidak mau, dan pada akhirnya penghujungnya yang mudah-mudahan kita doakan saudara kita mendapat hidayah. Kalau mati dalam keadaan tidak beriman, kalau mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itulah panjang urusannya. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu, ada suatu hadis yang dimana Rasulullah bersabda, la yu'minu, tidak beriman, kurang sempurna iman, siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sehingga mencintai, sehingga suka ya, atas kebaikan li akhihi, saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mensukai kebaikan dirinya. Ini hadirin, tidak sempurna iman seseorang kalau tidak suka, tidak cinta atas kebaikan saudaranya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga kita ya, alhamdulillah ya, bermacam-macam karakternya. Kalau berbuat baik kita suka, kita senang. Tetangga kita ya bermacam-macam, kalau berbuat baik kita suka senang. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan para pemimpin kita kalau berbuat kebaikan kita suka senang. Hadirin, karena kita juga senang berbuat kebaikan. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu, inilah hadirin bukan Allah Subhanahu yang harus kita tanamkan, rasa cinta, rasa suka kita atas kebaikan orang lain sebagaimana kita suka kebaikan diri sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin dalam agama Islam yaitu yang menerima 6 rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qawli khair wa syarhi. Rukun iman 6 ini tidak boleh ditawar. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Hadirin Allah Subhanahu, pokoknya biangnya rukun iman ada di pertama. Kalau baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memuliakan, mengagungkan dengan asma-asmanya dan mengangkat menjunjung tinggi
hukum-hukumnya, insya Allah kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah juga akan baik pula rukun iman yang berikutnya. Dan pada akhirnya ada rukun iman yang terakhir, yaitu ada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya ada tidak. Ini yang kita takutkan. Maka pentingnya berlindung dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu, kita sedang diuji nih, bangsa Indonesia sedang diuji. Yang satu membawa apa? Hadirin bukan Allah Subhanahu wa, membawa isu tentang khilafah, yang satu membawa isu tentang komunis. Hadirin Allah, kita harus hati-hati. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus baca sejarah, kita harus mengerti, kita harus paham. Jangan sampai kita ini sama umat Islam diadu domba. Bukankah musuh-musuh Islam itu seneng kalau sama seiman itu berantem, seneng kalau saling sama seiman itu bermusuhan, saling mencaci, saling memaki. Ini bukan ajaran Islam, saudara Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita punya konsep persaudaraan dalam Islam? Persaudaraan Islam itu ada apa? Bersaudara kita sesama manusia, bersaudara kita sama bangsa, apalagi seiman. Hadirin Allah Subhanahu. Sekali lagi, jangan sampai yang satu ngotot ingin apa ini dan lain sebagainya. Harus kita paham, kita berbagi tugas. Wastabiqul khairat, mari kita berlomba dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan kita yang umaroknya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tegakkan keadilan, biar kemakmuran, biar Allah memberikan keberkahan dan berikan rahmatnya kepada bangsa yang kita cintai ini. Kalau para umaroknya berbuat adil, Masya Allah, hadirin bukan Allah semua, dan para penduduknya adalah beriman dan bertakwa, yakinlah Allah akan berikan, turunkan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Allahumma amin. Bapak-bapak Allah semua, sekali lagi kita sebagai seorang muslim yang beriman harus mengerti, paham bahwasanya persaudaraan kita adalah persaudaraan basyariah, kemanusiaan, persaudaraan watonia, kebangsaan, dan persaudaraan dunia, keimanan. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya sama muslim yang beriman terhadap muslim lainnya, yaitu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Ini jelas sekali. Oleh karena itu, mari kita bersatu sesama seiman, dan kita harus bersatu sama bangsa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan hamba-hambanya yang terus istiqomah Islamnya, istiqomah imannya, istiqomah takwanya, dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadah kita. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin.